Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Pasti kita semua tahu bahwa haram hukumnya mendolimi orang lain. Pasti kita sepakat bahwa tidak ada alasan untuk mendolimi orang lain. Kita bersama membenci perbuatan seperti itu dan tak akan terbersit rencana untuk melakukannya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana sikap kita bila didolimi? Apa yang harus kita lakukan bila merasa tersakiti? Bolehkah kita membalasnya? Wahai sahabat, sebagai makhluk sosial, kita harus berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain. Hidup dalam suatu masyarakat, tetangga, lingkungan kerja, komunitas hobi, majelis taklim, dan lain-lain. Seringkali kita menemui masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Ada masalah besar, ada juga yang sepele. Meskipun sepele, masalah itu sangat mengganggu hati kita. Kita sudah berusaha menjaga perasaan orang lain, tapi selalu ada saja orang di sekitar kita yang mengusik perasaan kita, menyakiti hati kita. Entah disengaja atau tidak, selalu saja ada, tak bisa dihindari, selalu ada orang yang membuat kita terganggu. Sepertinya kita tak bisa menghindari itu. Padahal kita berusaha selalu berbuat baik. Padahal kita sudah berusaha memahami kepentingan orang lain. Padahal kita selalu berusaha mengalah dan bersabar. Wahai sahabat, ketika Anda disakiti, didolimi orang lain, Anda boleh membalasnya dengan kadar yang sama. Harus benar-benar setara, tidak boleh lebih sedikit pun. Kalau lebih sedikit saja, maka akan terjadi sebaliknya. Bukan dia yang jahat, tapi Anda. Anda tidak berdosa bila membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Selama balasan Anda tidak lebih sedikit pun dari kejahatan yang Anda terima, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Bila ada orang yang mencaci Anda, kamu jelek, maka Anda boleh membalas, kamu juga jelek. Itu yang dibolehkan. Kalau Anda menjawab berlebihan seperti, daripada kamu, sudah jelek, miskin, bau lagi, maka Anda sudah melakukan kejahatan dan berdosa. Yang awalnya menjadi korban, Anda akan berbalik menjadi pelaku kejahatan. Bila Anda membalas cacian dengan cacian yang sepadan, Anda hanya akan mendapatkan kepuasan. Tidak lebih dari itu. Anda tak akan mendapatkan kemuliaan di dunia, juga tidak akan mendapatkan pahala untuk akhirat kelak. Surat Asy-Syura ayat 40 tadi masih ada terusannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang zalim. Bila Anda ingin mendapatkan manfaat, maafkan saja dia dan berbuat baik kepadanya. Anda akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari Allah. Unlimited. Dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah berfirman, Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sedangkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, Innama yufaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat, bila Anda merasa tersakiti, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah membalasnya dengan yang sepadan seperti yang Anda terima. Impas, tidak lebih. Melakukan ini mungkin akan memuaskan Anda, namun tidak lebih dari itu. Tidak terlalu puas dan tidak berdosa juga. Kalau Anda ingin lebih puas, adalah pilihan kedua.
Untuk memuaskan hawa nafsu, Anda akan membalas dengan lebih keji. Maka Anda berbalik menjadi pelaku kezaliman. Anda mungkin akan mendapatkan kepuasan maksimal yang sebanding dengan ancaman azab yang akan Anda terima. Sedangkan pilihan ketiga adalah yang terbaik. Anda maafkan dia dan membalasnya dengan berbuat baik. Maka pahala bagi Anda sangatlah besar, tak terhitung dari Allah langsung. Bahkan tidak sekadar pahala, Anda akan menghasilkan kebaikan di lingkungan Anda. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan perbuatan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Selain pahala, Anda bisa mengubah keadaan. Permusuhan bisa jadi persahabatan. Suasana panas penuh kebencian bisa berubah menjadi sejuk penuh kasih sayang. Itu semua terserah Anda. Ketika merasa tersakiti, merasa dizolimi. Pada kenyataannya, seringkali Anda merasa tersinggung karena orang yang tidak dengan sengaja ingin menyakiti Anda. Setiap orang pasti punya masalah. Pasti. Dan banyak orang yang kurang bijak dalam bersikap. Banyak orang yang ketika punya masalah, gestur tubuhnya tidak menyenangkan, dahi berkerut, wajah ditekuk, malas bicara, dan jawabannya terkesan ketus bila ditanya. Anda pun merasa sakit hati dengan nada jawaban mereka. Padahal mereka tidak punya masalah dengan Anda. Seringkali juga terjadi orang yang sedang banyak pikiran, tidak fokus dalam berkomunikasi, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan untuk kondisi tertentu, diam dengan wajah datar saja sudah bisa membuat orang lain sakit hati. Mereka tidak ingin menyakiti Anda, kan? Mungkin kita bisa belajar dari cerita fabel dari mancanegara, dari negara 4 musim. Suatu saat di musim dingin, temperatur udara sangat dingin, di bawah 0 derajat. Sekelompok landak kedinginan di sarangnya. Mereka mulai merasa tidak tahan dengan suhu yang begitu dingin. Maka mereka mulai bergerombol, saling mendekat untuk berbagi kehangatan tubuh. Ketika saling berdekatan, duri-duri mereka saling menusuk, menyakiti satu sama lain. Merasa sakit, mereka pun berpencar lagi. Suhu semakin dingin. Satu persatu mereka mulai sekarat membeku kedinginan. Tidak ada pilihan. Mereka harus berbagi kehangatan tubuh dengan menahan sakit tertusuk duri teman-temannya bila ingin selamat melewati musim dingin. Wahai sahabat, begitulah dinamika berinteraksi dengan orang lain. Hidup dalam masyarakat akan selalu ada pergesekan. Sepertinya hampir tidak mungkin dihindari. Harus dihadapi dengan bijak. Harus menahan diri, sedikit merasa sakit agar bisa tercipta keselarasan yang membahagiakan. Apalah artinya sakit hati dibanding pahala kesabaran yang tidak terhitung besarnya, dibanding suasana bahagia yang terbangun dalam lingkungan sekitar kita.